Kan mudah kita jelaskan. Jadi pembanding pendukung aja nuntut intinya gitu. Apa yang perlu dilakukan? Berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Eswan di channel Pemangkar TV dalam acara Cangkruan. Dan untuk cangkruan pada dini hari ya, seperti biasa untuk melengkapi acara cangkruan ini tentunya kita masih ditemani dengan secangkir kopi ya. Dan untuk cangkruan pada dini hari ini ada beberapa personil ya. Kalau kali ini lumayan rame nih yang ikut acara cangkruan ini. Kayaknya lengkap ini sekarang ya. Lengkap. Perwakilannya kayaknya lengkap. GP Sakera. Cak sebutkan dulu satu-satu. Ya, dari saya sebutkan dulu dari GP Sakera. Ada ya, dari S1 juga ada. Kemudian dari Putra Mandiri. Berapa orang ini? Tiga orang. Tiga orang. Ternyata juga kuat melian juga ya. Harus pemangkat. Nah, jadi untuk cangkruan ini apa ini kira-kira? Ya kamu gimana, apa yang mau dibahas ini? Oh iya, saya itu. Nah, jadi begini, buat sahabat-sahabat, buat warga netizen, kita tahu bahwa di dunia sosial, pokok dunia sosial, di media sosial. Sorry geng, duniamu saya sebut geng. Di media sosial kita tahu bahwa ada yang lagi viral ya, di pengajian kalau nggak keliru tuh ya, di pengajian Maulid ya, Maulid di situ kalau nggak keliru Ci Imron ya berceramah menyebutkan bahwa Pak Karna ini berjanji akan memberikan honor buat guru ngaji 1,5 juta per bulan. Ceramahnya Ci Imron di situ. Nah, saya ingin bertanya dulu lah sambil kita ngopi, kira-kira seperti apa ini? Ini yang tahu paling Mosi ya. Mau si tetangganya ini. Ya, Kebetulan waktu itu saya keluar itu. Oh Bang videonya aja. Bang Baratayuda lagi ini. Video udah nonton ini. Kebetulan HP-nya rusak. Tapi sudah baru sekarang ya. Lawan cepet. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sapa dulu pemirsa ya. Iya. Pemirsa Pemangkar TV dimanapun berada. Yang pertama, tadi saya sudah live Bang Don. Tapi tidak ada salahnya ketika momen yang baru juga ini saya ulangi lagi ya, bahwa kita tim Pemangkar mengucapkan selamat kepada Bung Karna dan Nyihoy yang terpilih suara terbanyak ya. Suara terbanyak di Pilkada 2020, dan itu tidak jauh dan tidak mengalami perbedaan, di mana ketika tim Pemangkar mengeluarkan namanya Realcon ya, itu jauh hari sebelumnya. Iya, pada pas hari pemilihan. Iya, makanya gini, momen ini cukup tepat. Kenapa? Karena kebetulan sudah KPU menentukan ya, meskipun belum resmi untuk nanti siapa pemenangnya dan juga belum ada pelantikan, tapi sepertinya ini sudah didahului gitu loh ya, didahului oleh beberapa netizen, dan juga kebetulan kemarin itu Pak Imron ya
Cimron. Cimron itu di dunia medsos itu rupanya sudah gempar sudah bahwa memberikan statement tentang janji Bung Karno. Nah, sebelum masuk ke sana itu tema itu contoh. Nah, saya mau tanya dulu satu persatu ini. Sesungguhnya janji Bung Karno itu yang perlu disorot atau mungkin perlu ditagih itu oleh siapa sih gitu loh? Ya, Coba tanya sama Osi dulu Mas, sebagai Kalau menurut saya waktu mumpung ganteng sekarang ya. Ganteng terus ini. Ganteng terus. Sekarang menurut kamu nih. ya menurut saya tuh ya yang harus lagi janji itu masyarakat tuh. Masyarakat apa yang dikatakanlah programkan oleh Pak Karna itu masyarakat nanti yang Termasuk Cimron boleh dong. boleh waktu tapi yang lebih katakanlah lebih utama tuh itu para honorer menurut saya tuh. Oh, maksudnya langsung tertuju kepada Honorer. satu contoh itu Iya. tadi. Saya itu secara umum dulu gitu loh tentang janji karena Pak Karna kan banyak. Banyak Ya, ya. secara umum masyarakat Situbondo. Masyarakat ya. Mas Iwan sepakat itu. Menurut saya yang wajib menagih itu ya kita kembali lagi ke awal ya para pendukungnya lah. Jadi kalau bukan pendukungnya kan beda sudah. Alasannya? Nah, kalau kan dia kan tidak percaya sudah. Kalau bukan pendukungnya kan berarti tidak percaya dia janjinya. Mungkin lebih seperti itu. Tapi hasilnya mungkin masyarakat Situbondo wajib menikmati karena masyarakat. Menurut saya Kamu dibantah ya Sudi. Berarti ada klasternya gitu. Ya bisa juga tuh, saya juga sedikit setuju dengan Iwan karena pendukungnya yang utama yang nanti menuntut Pak Karna Tadi masyarakat kamu bilang. secara umum, ya kan? Oh, Secara umum. Karena di waktu ya maaf ya, di waktu sebelumnya Cimron itu juga pendukungnya katakanlah 02. 02 kayak gitu. Kenapa waktu pemilihan bupati kemarin dia katakanlah tidak menagih janjinya? Seperti halnya apa ya? Nagih janji yang kapan? Yang waktu bupati yang kemarin waktu sebelumnya begitu. Tidak tahu nagih dia ya. Mungkin tidak tahu janji mungkin sebelumnya. Tidak katakanlah seperti Iya, saya kan tidak tahu. Saya tidak ngikutin yang 2000 berapa itu saya tidak mengikuti. 2015. Mungkin tidak mungkin tidak apa namanya. ditagih. Tidak ikut janji mungkin ya. Iya. Iya. iya tuh. Janjinya apa yang tahun dulu? Ya maksudnya apa yang dipilih kan seharusnya dia bertanggung jawab juga itu. Misalnya Ya, tapi kalau tidak janji kan yang apa yang mau dituntut sih? Iya. Tahu nggak kamu janji yang 2015 kemarin? HP-nya rusak ya, kamu keluar ada kan ya, artinya TV jebol ya. Kalau ini saya mau coba dulu satu orang ini. Menurut Mas Roni gimana ini sebagai warga ini? Kalau menurut saya, misalkan Bung Karno kan positif atau jadi Bupati Situbondo ya. Ya. Ya kalau sama janji-janjinya itu kalau semua pendukungnya ya pasti percaya sama apa yang dijanjikan Bung Karno. Kalau bukan pendukungnya ya insya Allah mesti tidak mungkin percaya. Artinya siapa yang berhak menuntut? Yang berhak menuntut itu masyarakat. Masyarakat. Situbondo. Berarti setuju dengan Osi ya? Ada Ada. Yosi. Sekarang Pak Edi. Ngetak mana orang Pak Edi? Halo Pak Edi. Mau dengan Budi. Ya kalau saya kan itu entah pendukung atau enggak, namanya janji harus ditepati, iya kan? Masyarakat semua berarti? Iya, harus rata. Yang menuntut? Iya warga, Semua berarti? iya semua, Semua entah warga. pendukung apa enggak. Yang saya bingung, apa mau dikasih semua? Sebanyak paling enggak lah 10.000 langgar itu mau digaji semua. Loh, kalau janjinya? Iya, memang ditepati. Terus anggarannya itu dari mana? Ya urusannya bupati dong. Iya. Masa rakyat suruh ngumpulkan lagi? Secara logika enggak mungkin. Tidak mungkin ya. Berarti apatis ini ya. Iya Sudah sudah. cara ini nggak mungkin. Apatis. Berapa ribu langgar itu? Kalau dikategorikan mungkin
Kiai mungkin ada ABC mungkin kan, bisa jadi. Jadi ini fokus terhadap janji Bung Karna tentang honorer ya. Belum umum, ini masuk di umum sesungguhnya yang saya inginkan gitu. Nah, kalau dari Ketua Eswan dulu, Nah, kalau dari saya begini. awal kan begini ya, semua calon ini kan berjanji, semua punya visi dan misi. Maka biasanya ketika masyarakat ini mempercayainya, dia akan memilih. Misal saya lebih percaya kepada yang masuk akal, janji nomor 1, saya akan pilih nomor 1. Nah, ketika dia dilantik jadi bupati misalkan, maka saya akan tagih, dulu janjimu mana? Artinya saya selaku pendukungnya, saya akan tagih itu. Karena saya memilih dia. Berarti bukan masyarakat secara umum ya? Bukan. Terus untuk Pak Ketum. Siapa? Tangan aja Pak Ketum, Mbak. Ya. Tangan aja. Beda. Jadi kalau menurut saya waktu dalam hal janji ini kan ya harus pendukungnya waktu, karena kenapa pendukungnya? Karena pendukungnya itu percaya dalam janji tersebut, kayak gitu. Ketika kedua belah pihak antara yang berjanji dan yang dijanjikan itu kan yang berhak menuntut itu adalah pendukungnya, sehingga ketika ada wan prestasi itu yang lebih pas itu pendukungnya. Untuk yang bukan pendukung, karena sudah tidak termasuk dalam bagian dari janji tersebut Pak Ketum. Artinya yang di luar pendukungnya dia itu tidak mempercayai sehingga tidak memilih lah ya. Iya Pak, sehingga sudah tidak masuk dalam kategori pihak yang memberikan janji dan yang menerima janji itu. Kayak gitu Pak. Tapi persoalannya ini adalah tentang sosok pemimpin Situbondo gitu. Siap. Iya toh. Dia kan pemimpin Situbondo. Iya. Artinya dia itu akan memimpin seluruh masyarakat Situbondo, bukan hanya yang mendukung atau yang tidak mendukung, calon pun itu nanti menjadi bagian dari masyarakat Situbondo, di mana dia itu akan menjadi bapak untuk semuanya. Rangkul itu. Itu. Nah, pertanyaannya itu terus di mana warga ini terus itu loh. Kalau misalnya itu nanti terfokus pada pendukungnya gitu. Ya kalau warga itu kan Pak Ketum, ya terima saja Pak Ketum. Karena posisi warga tersebut yang bukan pendukungnya itu kan di awal sudah tidak mempercayai dengan adanya janji tersebut, sehingga warga itu sudah mempunyai pandangan lain terhadap calon lain. Namun ketika Artinya tidak punya hak ya? Iya waktu tidak punya hak untuk Menurut menagih. Mas Edi gimana? Setuju enggak itu? Nah, setuju Pak, namanya warga, namanya pimpinan harus bisa merangkul. Betul Pak, tapi gini Pak. Ya apa tetap anaknya. Iya. Ya Pak. memang betul. Tapi yang berhak untuk menagihnya ini kan titik beratnya adalah Tapi yang sudah janji setiap langgar betul. dapat dana. Setiap langgar dapat dana. Tapi bukan berarti setiap langgar itu kan itu mengingat ini antara pendukungnya. Tapi Yang di sana tidak tertulis. Betul. Bagi para pendukung saya yang punya langgar dapat. Iya. Tidak ada. Kalau menerimanya menerima semua. Nah, Tapi yang berhak menuntut Menuntut. realisasi dan tidaknya itu adalah pendukungnya. Setuju. Si. Menurut saya itu tuh. Setuju yang mana dulu? Yang menuntut pendukungnya itu. Ah. Tetapi kalau pembagiannya seluruh masyarakat itu. Nah, untuk yang bukan pendukungnya tidak boleh nuntut. Tidak boleh nuntut karena dari awal sudah tidak memilihnya, tidak Nikmati percaya. saja sudah. Kan berhak nikmati banyak. Jadi ini Sama bahasanya warga. adalah siapa yang berhak, temanya gitu kan, Bang? Siapa yang berhak menuntut janji dari janji bupati terpilih. Jadi gimana Mas Edi? Ya kayak sekarang kayak Jokowi Reski. Iya, Saya dulu Prabowo, iya, tapi saya tidak nuntut kebagian. Hmm. Kan gitu. Makanya Kan nuntut, harus Pak. nuntut. iya. Iya kan? Tidak Seharusnya nuntut Pak. Tidak nuntut. Iya. Pasti kebagian. Iya pasti kebagian. Gini Pak, kebagian antara kebagian dengan menuntut itu di sini Beda. dibedakan Pak, gitu. Artinya
Kalau semuanya program ini terrealisasi, semua akan dapat tanpa membedakan pendukung atau tidak. Namun yang dititik beratkan ini adalah penuntutannya itu Pak, penagihan janjinya Pak. Oh iya, memang. Iya padan saya alako, tanah alako minta bajaran. Iya, Pak. Iya maksudnya gini, ibaratkan ini kan Berarti sepakat. Iya, Sepakat. sepakat memang. Nah, untuk ketua mungkin ada tambahan dari Iya, tetap apa yang tadi saya bilang. Begini, misal ya, andai saya bupati, Iya, sip. Nah, ketika ada orang yang tidak mendukung saya, ya, lalu menagih janji saya, bebangan tadi pengkok. Gua ada janji gak bener. Bahkan tak partai aja kangkok, itu saya kita kian. Tapi di sana tidak tertulis bagi para Iya. Tidak tertulis di sana. Iya, ini kan kita bicara berhak siapa yang menagih. Nuntut. Kalau bicara masalah pimpinan, Pak, jadi sosok pemimpin, maka itu sudah milik semua masyarakat, milik semua warga situ Bondo. Ini cuma di awal. Tapi kalau menagih Saroni, masa sampai berhak tidaknya gitu loh. awal masih. Seharusnya tahu diri Yang gitu lebih ya. berhak siapa, kan ini kan pertanyaannya. Yang lebih Yang berhak. mendukung atau yang tidak mendukung? mendukung. Yang lebih berhak dulu. Apa ya temu? Tapi kan bisa kalau ada Ketemu yang jelas kalau itu. kalau ada yang setengah berhak, berarti kan ada yang setengah berhak. Gimana tuh bilang? Kalau ada yang lebih berhak, berarti kan ada yang setengah berhak. Iya. Kan tidak jelas itu. Perjelas saja dulu, gitu. Paham maksudnya? Iya, iya. Sama tadi kan bilang, nah, ketua kan bilang bahwa yang lebih berhak. Berarti kan ada yang Setengah berhak. setengah berhak, gitu loh. Yang berhak. Ah, Berhak gitu itu. Yang berhak. Berhak dan tidak berhak menuntut itu ya. iya, gitu ya. Jadi sepakat itu. Sepakat. Artinya berarti sangat lucu ketika ada orang yang tidak mencoblos atau tidak mendukung, ya, Pak Karna itu menuntut ya, Iya. menuntut atau menagih ya. Loh, saya dia tanya giliran saya tanya pembina sekarang. Dek, Walaupun menurut nanti pembina- endingnya dulu. Oh endingnya. gitu. Jadi Nah, kita intinya kan juga penasaran. intinya kan Pembina apa biasanya pendapatnya? ini logika sesungguhnya ya. Nah, Sebelum kita masuk ke contoh eksampel yang sudah mulai diangkat, ini sesungguhnya logika. Masyarakat ini, GP Sakera itu mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat. Karena masyarakat kita ini ada klaster-klasternya juga, ada tingkatan daya pikirnya. Ini dipermudah saja dulu, gitu loh. Iya kan? Ini Contoh lah. saya ambilkan contoh saja. Saya ambilkan contoh. Ada seorang pemuda, ya, ada seorang pemuda, di mana pemuda ini itu mendekati seorang perempuan, perempuan satu dan perempuan dua. Ya, pemuda ini berjanji kepada dua-duanya bahwa kamu kalau mau sama aku, kamu akan aku nikahi bulan depan. Paham dulu? Paham. Setelah itu, yang perempuan yang pertama itu nggak mau, nggak percaya. Iya toh? Dia memilih laki-laki lain. Yang kedua itu percaya. Ini logika awalnya dulu, awalnya dulu gitu. Dan ternyata ketika 1 bulan berikutnya si laki-laki ini tidak memenuhi janjinya. Pertanyaannya, siapa yang berhak menuntut janji? Yang kedua, Kenapa yang pertama tidak bisa menuntut janji? tidak percaya. Tidak percaya tuh. Itu yang saya maksud, gitu loh. Jadi artinya yang berhak untuk menuntut janji itu orang yang sudah termakan, orang yang sudah menerima ketika ini berjanji. Betul enggak? Betul. Nah, ini sampai di sini dulu pahami, gitu loh. Artinya kalau nomor 1 tiba-tiba terus dia itu ngelabrak, loh kok bisa kamu tidak menikahi saya? Karena dulu ngomongnya 1 bulan, nah sekarang kok enggak? Kan lucu kan? Dia sudah nggak percaya,
dia memilih laki-laki lain, dia terus Nuntut. nuntut atau menagih. Betul nggak? Betul ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan A ini? Menerima saja tuh. Menerima. Menerima saja. Ya diam, nggak usah komen. Yang bisa dilakukan oleh si A ini adalah menunggu dia itu untuk membuat sayembara atau janji lagi. Paham maksud saya? Beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian ini menjanjikan lagi. Ini si A boleh. Jangan dipercaya orang itu. Iya. Jangan dipercaya. Kenapa? Dia itu sudah menjanjikan. Dulu dia menjanjikan tapi tidak tertepati. Akhirnya artinya apa? Si A ini harus nunggu. Kapan waktunya dia itu menggunakan janji itu untuk dijadikan sebuah senjata agar orang tidak mempercayai orang ini. Sip. Iya kan? Ya, betul. Ya. Jadi kalau 01 dengan 02 dalam pilihan ini, 02 itu menonton, melihat, mencatat apakah 01 itu sudah memenuhi janjinya atau tidak. Dan ketika itu tidak memenuhi, maka pemilu berikutnya keluarkan itu. Jadi bukan ketika masa, karena masa pemilihan dia itu adalah orang yang dijanjikan untuk menuntut. Paham dulu? Nah, bagaimana terus posisi 02 yang kebetulan juga seperti yang Pak Edi tadi katakan, juga dia itu guru ngaji. Yang bisa dia lakukan adalah dia sebagai warga Situbondo tidak boleh diperlakukan tidak sama. Kalau guru ngaji yang A itu mendapatkan insentif, guru ngaji yang B harus mendapatkan insentif. Cuman garis bawahnya dia tidak boleh ngomong apa-apa karena awalnya sudah tidak percaya. Iya kan? Perlakuannya itu harus sama. Itu adalah seorang bapak yang adil kepada anak-anaknya. Iya kan? Iya. Dia tinggal menunggu apakah tetangga saya sebelah yang guru ngaji itu juga dapat. Yang terjadi sekarang kan belum dilantik sudah mulai keluar fitnah-fitnah. Iya. Iya toh, Iya. sudah menuntut hal-hal yang dia tidak punya hak. Gitu. Dia tidak punya hak untuk melakukan sebuah penggilingan. Iya. Karena apa? Dia sudah kadung percaya dengan calon yang sebelah yang tidak menjanjikan hal yang dijanjikan oleh Pak Karna. Dia sudah percaya dengan Pak Yoyo. Nah, karena Pak Yoyo tidak berada pada posisi terpilih, ya maka selesai sudah janjinya Pak Yoyo untuk saat sekarang. Karena nanti yang wajib menjalankan janji itu karena ada bahasa kalau saya jadi kalau enggak maka dia gugur. Nah, bagi pendukungnya itu tidak bisa menuntut kepada orang yang tidak dipercaya oleh dia sebelumnya. Tidak bisa, tapi orang tersebut berhak juga mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga Situbondo. Itu Mas, gitu loh. Ini di sini kan ada yang tidak mau nuntut. Iya kan? Nah, nuntut menjadi sebuah bahkan yang terakhir ini adalah yang paling ramai. Nah, ini masuk ke tema di mana Ci Imron mengatakan membuat sebuah provokasi kepada masyarakat untuk seakan-akan disuruh menuntut, dan ini salah juga gitu ya. Iya toh? Iya. Nah, pertanyaan saya pada kalian, di mana letak kesalahannya dari Pak Imron? Iya, menurut saya Si Imron. seharusnya si Imron itu diam. Karena Itu yang tadi sudah. Hmm. Seharusnya karena dia bukan pendukungnya 01, dia diam. Iya. Betul itu. Dia hanya melihat saja dulu. Catat untuk kita hajar nanti ketika pemilihan berikutnya. Menurut Nah, menurut ketua gimana? saya, kalau menurut saya itu, nah, janji yang disampaikan Pak Karna ini ternyata disampaikan keliru kepada masyarakat. Ini yang oleh Ci Imron. Apa kekeliruannya? Nah, janjinya Pak Karna ini, honor guru ngaji ini
setiap tahun. Nah, hanya bisa diambil kapanpun. Misal mau diambil setiap bulan bisa. Nah, sedangkan yang disampaikan Cimron ini 1,5 juta per bulan. Gitu. Padahal 1 tahun. Nah, 500.000 ya. iya 1,5 juta. Mau diambil setiap bulan tidak apa-apa. Yang penting jumlahnya Melalui kartu sejenis Kartu ATM. seperti ATM itu. Gitu. Tapi nggak Sepakat. nyampe 500.000 itu sebulan berarti. Hah? Nggak nyampe 500.000 sebulan kalau tergantung Pak. Iya. Kalau mau ngambil Enggak, kalau kita hitung per bulan secara Iya, total ada ini nyampe. 1,5 juta tidak nyampe. Tidak nyampe. Tapi lebih besar daripada yang kemarin. Iya. Betul. Kalau yang kemarin 1,2 kalau tidak keliru ya. Iya. 1,2. Itu Osi gimana? Betul nggak Pak karena ngomongnya seperti itu sih? Menurut saya iya tuh. Ya menurut kamu Pak karena itu janjinya seperti itu apa enggak? Seperti itu tuh. Seperti yang ketua katakan. Yang ketua katakan yang disampaikan Ki Imron itu tidak sesuai menurut saya tuh. Salah ya? Salah tuh. Salah. Menurut yang tahu siapa ini nanti? Udah saya tak tahu lagi. Maunya Pak Tony, Pak Ketum. Siapa itu? Iya tuh. Artinya di sana itu ada kekeliruan waktu yang disampaikan oleh Ci Imron waktu. Dimana seharusnya itu yang berdasarkan Pak Karna itu adalah selama 1 tahun itu waktu 1,5 juta yang bisa diambil setiap bulan kayak gitu waktu. Salah ya? Iya waktu. Memelintir informasi tersebut. Iya waktu. Yang benar adalah 1 tahun itu 1,5 juta namun bisa diambil setiap bulannya sehingga dibesar-besarkan dengan cara meminta data seluruh guru ngaji yang ada di Kabupaten Situbondo kemudian dikalikan sehingga muncullah nominal pertanyaan saya begini. Kampanye Bung Karno atau janji Bung Karno yang seperti itu kok sepertinya kok menarik gitu loh. Ya. Ada nggak perbedaan dengan yang sebelumnya, Bang Don? Atau sebelumnya juga mengeluarkan duit gitu. Ada perbedaan nggak? Perbedaannya kalau yang kemarin itu ini yang saya amati ya, untuk guru ngaji dikumpulkan. Bedanya di sana cuman nilainya tadi 1,2 dengan 1,5. Ya, kalau itu jelas beda. Nah, terus untuk penyalurannya yang kemarin juga sempat kita beritakan itu kan dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Iya. Itu yang perbedaannya. Ya apa lagi ya? Waktunya ada penundaan enggak? Ada. Iya ada benar ketika tidak ada di dok itu tidak bisa. Ya jelas kalau udah di dok ya tidak bisa ya. Mau dari lima kamu itu di dok pakai uangnya pribadi atau tidak? Iya. Hah? Iya. Sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman biar paham dulu kemana arahnya pembicaraan itu biar paham. Anggaran itu di dok kurang lebih bulan berapa? Bulan 3 ya? Bulan 3. Artinya bulan 4 seharusnya sudah cair. Sudah cair. Nah, ya toh. Tapi faktanya kemarin kalau tidak keliru itu lebih dari bulan 4 dan tidak seragam. Pencarian. Betul? Iya. Iya pencarian. Ya. Nah, kalau yang Bung Karna ini, kalau daripada waktu debat, karena saya mengikuti dan melihat juga bahwa Bung Karna itu mengatakan, ya toh, nantinya bapak-bapak dan ibu-ibu guru ngaji itu tidak perlu berkumpul lagi dan uang itu atau dana itu nanti secara otomatis masuk ke ATM. Betul? Iya. Nah, masuk ke ATM, sejenis ATM, dan itu kok lupa masuk kade bu, belum bisa keluar. Iya kan? Iya. Nah, Betul. dan itu bisa ibu ambil, terserah ibu. Per bulan bisa, per hari bisa, per minggu bisa. Yang penting saldonya adalah 1,5. Boleh nggak dihabiskan 1 hari? Boleh. Dihabiskan 1 tahun juga boleh. Itu tidak ada masalah. Jadi artinya statement dari Ci Imron ini adalah statement yang sangat menyesatkan, bahwa tidak ada Bung Karna mengatakan bahwa per bulan 1,5 juta itu tidak ada.
gitu loh. Makanya kita wajib mencerdaskan kepada masyarakat, terutama guru-guru langgar, jangan sampai dia tersesatkan dengan orang-orang yang tidak memahami atau mungkin memahami namun punya niat untuk membuat sebuah kekisruan. Situ Bondo tidak boleh ada kekisruan seperti itu. Dan GP Sakera harus di garda terdepan untuk mengantisipasi kekisruan tersebut. Berarti kalau gitu pembodohan ya Om Bina ya. Fitnah lagi. Kalau masuk misalnya di pembodohan sih bisa jadi juga ya. Kalau pembodohan berarti dia memang sengaja masyarakat agar dibodohin. Iya toh? Iya. Tapi yang lebih berbahaya adalah masyarakat bukan dibodohin, ini yang lebih berbahaya, tapi masyarakat agar bergerak. Diprovokasi. Ini yang bahaya dengan sesuatu statement yang salah dan tidak berdasar. Lah, sekarang saya mau tanya dulu. Iya toh? Ya. 1 tahun itu berapa bulan sih? 12. Diawali bulan berapa kalau kita nyatakan bahwa kita ini 1 tahun? Saya mau tanya dulu. Januari. Betul. Osi kelahiran bulan berapa? Agustus. Agustus. Berarti kamu Januari 1 tahun? Belum atau? Ya. Dikatakan 1 tahun adalah kapan dia itu cair, itulah setahun. Jadi ketika itu didok di bulan 3, maka bulan 4 dicairkan, maka bulan 4 tahun berikutnya itu 1 tahun. Ini juga perlu, Bang Don. Jangan sampai nanti di bulan 1, 2, 3 masyarakat menuntut karena belum dok. Iya toh? Ya. Ini agar masyarakat memahami juga bahwa yang dikatakan 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kapan 12 bulan di starting? Tergantung. Karena ini tidak melihat kalender. Gitu. Yang penting uang itu sudah masuk. Betul? Betul. Yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat atau oleh bupati itu adalah ini anggaran tahun 2021 dikeluarkan di 2022, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi perkara uang yang masuk di ATM boleh dimanfaatkan di 2002 karena 2022 siapa tahu ustadznya juga punya income yang lain gitu loh. Jadi itu Bang Don ya. Iya. Yang paling penting adalah masyarakat harus cerdas bahwa statement itu tidak benar. Dan juga bagi yang bukan pendukung 01 jangan kebanyakan menuntut karena tidak percaya. Betul. Intinya kita jangan menuntut karena dia tidak percaya. Tidak percaya ya. Yang menuntut adalah orang-orang yang percaya sehingga mencoblos Bung Karno. Itu yang boleh menuntut terhadap janji-janjinya. Nah, masyarakat secara umum di Situ Bondo itu adalah harus diperlakukan secara adil oleh Bung Karno. Jadi kalau yang pendukung itunya dapat, kiai-kiai atau ustadz langgar itu dapat, meskipun bukan pendukung harus dapat. Ketika tidak dikeluarkan maka dia yang ustadz yang mendukung ini harus protes pada dia. Saya percaya dengan janjinya sampean, kenapa saya tidak sampean ikutin dan tidak sampean turutin? Itu yang boleh dan harus dituntut. Paham tidak? Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau begitu peran serta masyarakat umum Situ Bondo ini akhirnya tidak ada Pak Ketum untuk mengawasi jalannya pemerintahan, kan itu pada akhirnya. Cuman para pendukung saja. Timbul enggak pertanyaan seperti itu? Betul. Ya, betul enggak? Pak Edi? Yang keberhasilan. Iya dong. Mendukung Nah, itu yang perlu saya garis bawahi kepada masyarakat Situ Bondo bahwa itu juga salah statement seperti itu. Ya. Artinya apa? Janji yang dimaksud yang boleh dituntut oleh pendukungnya adalah janji, ya toh, yang tidak diatur sementara ini dalam aturan baku perundang-undangan. Itu yang lain tidak boleh menuntut. Misalnya gaji, itu enggak, itu gaji apa namanya? Insentif yang dilakukan seperti itu. Ya kan? Ya. Tapi kalau aturan yang sudah terbaku dan itu diatur secara peraturan undang-undang peraturan dari hierarki undang-undang, maka semua masyarakat wajib untuk menuntut, bukan menuntut bahasanya, wajib untuk mengawasi hal tersebut. Contoh adalah korupsi. Ya toh? Iya. Korupsi itu ya, saya kan nggak ada pernah janji, nah, tidak bisa.
Saya nggak pernah janji kalau saya tidak akan korupsi. Nggak bisa. Atau dia pernah janji, ya itu hanya pendukung saya yang wajib membongkar itu. Itu aturan yang sudah baku, Mas. Itu ya. Mungkin Jadi yang misalnya yang tertuang di Perda gitu. yang tertuang dari undang-undang, Dasar 45, turun ke bawahnya juga undang-undang, Perpu, sampai teknisnya yang Permen dan yang lain, sampai teknisnya kepada Perda dan Perbuk, itu yang harus dilaksanakan, dan masyarakat secara umum itu wajib hukumnya mengawasi jalannya. Tidak ada pendukung 01 dan 02. Jadi harus dibedakan gitu loh ya. Jangan sampai nanti masyarakat Situbondo lo katanya Pak Ketum seperti itu terkait dengan janji yang itu menjadi hak prerogatif pengaturan di anggaran oleh bupati. Karena ada perbedaan, yang dulu 12 sekarang 15 itu haknya bupati. Itu Bandon Ya, gitu loh ya. ya, dimengerti. Jadi intinya gitu, jangan sampai terutama begini, saya berharap kepada tokoh-tokoh di Situbondo yang dia itu dianggap tokoh. Siapa? Ada juga yang dianggap kotoh. Selain Bukan dia. Madanya Tora Selain Febri. masalah. Iya, itu jujurlah. Jujurlah, kenapa? Agar dosa-dosa itu tidak selalu dan sering menghinggapi kita. Iya kan? Iya. Nah, gitu. Sudah. Pegang dulu janji-janjinya Bung Karna itu, tulis apa saja yang itu menyangkut terhadap hak dari seorang bupati yang bisa dibuat, itu tulis terlaksana atau tidak. Kecuali dia diminta bantuan, boleh Bang Don. Nah, Nah, jadi kalau di Diminta bahasa hukumnya bantuan. ini delik aduan, tapi ini bukan delik aduan. Bahasa mepet-mepetnya. Saya pendukung 02 misalnya. ya. Osi pendukung 01 Ustad. Ya, Osi gak berani ngomong. Dia minta bantuan saya untuk mewakili dia bersuara. Boleh, tapi benar-benar itu pengaduan. Paham maksud saya? Paham. Paham. Saya tidak boleh bersuara kecuali diminta bantuan. Nah, gitu lah. Karena banyak juga kan kiai-kiai mungkin atau ustadz-ustadz langgar yang itu tidak berani untuk mengungkapkan, maka kita yang harus mengungkapkan, mewakili lah. Mewakili, Nah, ya. tapi kalau tidak ada pengaduan nggak bisa. Betul. Nah, gitu loh. Mungkin ada lagi ya. Kadang kan orang semuanya tidak semua orang berani kan untuk mengatakan itu, menagih kan. Iya, ini yang lucu sekarang, yang kemarin di Facebook nyata itu tidak percaya dengan janjinya Bung Karna, belum apa-apa lebih nyaring bersuara menuntut. Hah? Kan lucu, padahal lebih gila. Mbak bini rala tak percaya jemele sela, masih binuntut orang tidak jadi kita memenuhi janji. Lah yang lebih susah lagi adalah, iya toh, ini janji pagi, sore lah kaki, padahal janji bisa bulan. Nah ini lebih lucu lagi gitu loh. Iya toh, Bung Karna belum ditentukan juga masih belum, dipilih juga dilantik juga masih belum. Penyampaiannya keliru juga tuh. Dan itu berbahaya juga ketika masyarakat salah menafsirkan. Maka ketika salah menafsirkan, kamtipmas akan terganggu di situ. Gitu loh. Dengan ulah-ulah oleh orang. Dan ini lawan kita. GP Sakera atau tim pemangkar wajib hukumnya menjadi garda terdepan ketika ada orang memberikan penjelasan yang salah, penyesatan, fitnah, apalagi ajakan untuk memberontak kepada Situbondo. GP Sakera dan tim pemangkar harus ada di depan. Siap. Gitu. Demikian juga GP Sakera juga wajib mengawal kinerja dari pemerintahan yang ada. Itulah sebabnya kenapa GP Sakera tidak mau berafiliasi. Kenapa saya menolak sejumlah uang ketika saya harus menjadi timnya mereka. Apa? Agar saya objektif melihatnya. Apakah pemerintahan yang sekarang ini itu lebih baik daripada sebelumnya? Ataukah stagnan atau sama? Ataukah lebih buruk? Maka GP Sakera mudah untuk membuat sebuah evaluasi.
Tapi kalau GP Sakera itu menjadi bagian objektivitas kita itu sudah kurang. Bahkan yang menjadi persoalan adalah cenderung menutupi. Itulah sebabnya kenapa GP Sakera tetap berada pada posisi independen, berada pada posisi tidak menuntut, tidak berafiliasi atau tidak bergabung ke kanan ke kiri. Betul, sepakat. Ya. Ya sih ya. Siap. Jadi sekali lagi, mungkin kayaknya ini tema nggak terlalu seru karena mudah kita jelaskan. Siap. Iya toh, kan mudah kita jelaskan. Jadi pun benih pendukung aja nuntut intinya gitu. Neneng. Enak, esok. Apa yang perlu dilakukan? Berdoa yang banyak. Nunggu janji yang akan datang. Bukan berdoa yang banyak agar Menepati janjinya. Bung Karna bisa menepati janji. Mau menepati janji. Ustadz langkeren setakna no Pak Karna awa oleh dia. Kemun tak oleh itu maka Bung Karna tidak adil. Itu tidak boleh. Karena dia juga guru ngaji. Ya karena dia guru ngaji. Tidak boleh ini mentang-mentang bukan pendukungnya terus tidak dapat padahal yang sebelah dapat. Itu tidak boleh Bung Karna. Harus adil, itu fungsinya orang merangkul. Seorang pemimpin itu wajib hukumnya bisa merangkul. Kenapa? Karena ketika pemilihan ini hanya ada Bung Karna saja, itu bukan namanya sebuah demokrasi yang baik. Iya kan? Ya. Sosok seperti Pak Yoyo, Pak Abu, itu tidak mudah, dia itu tahu loh ya. Karena apa? Dia tahu bahwa dalam pertarungan ada kalah dan ada menang. Ya. Iya toh. Jadi konsekuensinya dia tahu, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoyo, kepada Pak Abu, bahwa beliau itu juga menjadi bagian untuk ikut di dalam demokrasi. Jadi sampai hal-hal itu jangan sampai terjadi. Ketika kita itu akhirnya yang lucu lagi bully membuli dan yang lain-lain, nggak usah. Termasuk dari tim yang menang, terutama yang menang. Situbondo akan mudah berrekonsiliasi, Situbondo akan mudah bersatu. Syaratnya itu satu. Apa itu? Gitu loh. Yang menang yang harus merangkul. Iya toh? Iya. Yang menang yang harus merangkul. Jangan menunggu mereka datang, itu salah. Yang menang yang harus datang, atau setidaknya yang menang ini yang harus mengundang. Apalagi dengan slogan pembaruan, ya betul. Perubahan. Apalagi dengan slogan perubahan, artinya merubah dari yang dulu. Kalau dulu kita tahu kontraktor yang tidak setuju, iya toh, yang tidak mendukung, mati dia. Nggak dapat apa-apapun. Itu dulu, itu fakta. Bahkan yang bukan jadi kontraktor, wartawan, Jadi kontraktor. LSM, jadi kontraktor, itu yang dulu. Makanya Bung Karna untuk ini harapan saya jangan sampai mematikan. Itu harapan saya. Nah, pembedanya di mana? Harus adil. Apa yang dikatakan adil? Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Osi kerja keras. Ini tidak kerja keras, tapi diem. Iya toh? Hanya ikut. Yang Iwan itu menentang, bahkan menjatuhkan. Itu harus bedakan. Osi oleh Pampa, misal lu, ya sih ya. Ini oleh dua, ini oleh Setong, itu adil. Tapi yang terjadi sebelum-sebelumnya kan nggak seperti itu. Nah, oleh Sapolo Meki, Arya oleh dua, ada oleh Sakale. Itu harus dirubah. Jadi harapan saya ke depan Bung Karna betul-betul merangkul dan adil. Nah, tapi kan kita sepakat adil tidak harus sama. Loh, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya, kan tidak harus sama berarti. Memang tidak harus sama, bukan tidak harus sama, memang tidak sama. Itu adil. Saya kepada anak-anak saya contohnya seperti ini. Iya kan? Evan di Osi. Oh, saya ingin kelihatan adil, yang melaki kalampi sepada Rajona. Repot. Saya kena saya lihat. Iya.
Mele saya ukuran badan Osi apa ke Evan Korcam ya Iya. tak nyaman dia nyari saya raja pindah mak nyaman mele badan saya Evan saya Korcam bagi kau sih nggak gijenggian lembok juga. baik gijenggian kau gijenggian mana dia tak ada sate yang siapa nangkau siapa yang ada gijenggian apa orang saya mau mata raja dan mau saya nggak ondel-ondel sama dengan itu di sini dulu gijenggian namanya. Jadi itu adil, gitu. Tapi jangan dimatikan. Saya tidak mau lagi lah mendengar namanya ini perubahan ya. Bung Karno menggunakan metode-metode sebelumnya. Saya punya banyak teman soalnya. Saya tak ngakan nongku. Habis, CV-nya habis, gitu loh. Gak ada PL juga kadang-kadang oleh 200.000 coret. Saya harap Bung Karno betul-betul menunjukkan itu bahwa perubahan itu ada. Maka ketika perubahan itu ada dan betul-betul dikawal dengan baik, maka insya Allah itu akan membuat perubahan yang sesungguhnya untuk Situbondo. Tidak kalah penting adalah tegas. Ya, tegas. Itu penting. Itu penting. Ketika saya itu harus menonaktifkan orang, anak buah saya. Ketika saya harus memecat anak buah saya. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Pak Iwan contohnya sudah. Beberapa pertimbangan sudah kita berikan, tapi kita harus melakukan. Kenapa? Agar tidak berefek kepada yang lain. Dan tidak ada paradigma yang salah. Saya ambilkan contoh kasus Eko. Akhirnya sekarang menjadi liar kan, jangan-jangan Eko memang digunakan Pak Karno untuk menggerogoti Pak Yoyo. Iya. Ini sudah tidak baik. Dan jangan kira tuh ya, ini adalah sumbu. Cuman kasus inilah nanti bisa kita redam, kita jangan. Ini sumbu. Dan nanti akan menjadi besar nanti. Kalau ini dilakukan sebuah pembiaran. Sama halnya ketika kita itu punya penyakit. Jangan tunggu kanker itu menjadi stadium 3 atau stadium 4. Prakanker saja segera tangani. Betul itu? Betul. Sepakat. Itu pemimpin. Kenapa? Karena dia akan merugikan yang lain. Ya gini ya, entah ada hijau dari nyabek. Betul? Iya. Akhirnya dia ketika sudah stadium 4 selesai dia sudah. Stadium 3 selesai dia sudah. Maka saya katakan ini adalah awal ya. Fenomena yang ada ini menuntut ketegasan dari seorang pemimpin. Maka ketika tidak ada, dan saya orang pertama nanti yang akan mengatakan dengan tegas, hei jangan nangis you. Karena kamu sendiri yang sudah salah dalam mengatur setak. Betul nggak? Betul. Iya dan Iya. Kenapa? Ini belum jalan Pak Ketum. Ini belum jalan, kita masih belum dilantik, jangan coba-coba. Sama halnya ketika kamu naik mobil. Ya. Ketika kamu keliru memegang kunci, mobil itu hidup mungkin suatu saat, tapi itu akan rusak kuncinya. Dol. Maka kuncinya harus dibuat betul dulu. Wah, Yodian apa itu? Enggak, yang penting pegang dulu. Persiapan untuk kita jalan. Jangan mengentengkan. Jadi kita ajolen, kunci dah sare. Nah, ketika jalan, sasang. Lebih berat lagi karena sudah mau jalan, mau tidak mau kita menggunakan kunci yang salah. Akhirnya bedol. Apa yang terjadi? Pacarnya tak bisa, tak bedol. Semua kunci bisa masuk. Sekarang sudah mulai keluar, sudah wacana-wacana jangan-jangan ini Eko memang dipakai oleh Karno untuk menghancurkan si Yoyo. Banyak loh sudah di Facebook seperti itu. Maka apa yang terjadi? Begitu jahatnya Karno. Ya, begitu kotornya karena dalam memainkan peran dari politik seperti ini. Di mana letak perubahannya? Padahal belum tentu itu terjadi. Belum tentu loh ya, belum tentu itu benar. Tapi itu akan menjadi benar ketika seorang pemimpin itu tidak melakukan apa-apa untuk membuat sebuah antisipasi rakyatnya. Dan ini akan semakin besar. Maka ketika semakin besar ada kesalahan sedikit, maka orang akan berpikir bahwa jangan-jangan ini politiknya Karno.
Siap. Ya. Betul nggak? Betul. Bada orang mate, kan ada mate dah. Rasulullah beri, kritis misalnya. Jadi itu contoh, ini contoh. Maka ketika masyarakat ini berimage seperti itu dan itu dikembangkan dan merusak pikiran masyarakat secara umum, habislah Pak Karna itu. Setiap ada kesalahan, pasti orang berpikir bahwa ini politiknya dia. Karena sudah dari awal didasari itu, image-image seperti itu, ya Bang Don ya. Ya, maka menurut pembina apa yang seharusnya atau yang benar yang harus dilakukan oleh Pak Karna ini? Harus tegas. Tegas ya. Tegas. Harus tegas. Kenapa? Manfaatkan masyarakat yang sekarang betul-betul simpatik. Ya, Iya. simpatik. Ini dosa orang lain loh ya, ini dosa orang lain. Jujur saja. Saya sebagai ketum GP Sakera yang selalu ngutak-ngatik masalah politik dengan saya tidak tahu ini orang pandai ini yang membuat sebuah statement seperti itu di media, di medsos ini. Akhirnya hipotesa ini keluar. Jangan-jangan benar ya. Ya, karena Ya, sebelumnya ada di 01 itu kan. Karena sebelumnya kita tahu bahwa Eko itu memang ada di 01. Ya, apalagi sempat bertemu kan waktu itu. Sempat bertemu. Lah ini yang bahaya. Jadi gitu. image publik itu kan repot penilaiannya publik. Yang saya terus terang saja, termasuk tentang saya, tentang GP itu hanya bagian kecil dari situ. Gitu. Artinya yang saya pikirkan adalah Situbondo secara utuh. Situbondo yang besar ini itu jangan sampai salah dalam penanganannya. Siap. Itu yang paling penting. Gitu. Itu yang paling penting. Begitu Bang Don. Apalagi mungkin ada anuan ya? Iya. Atau sih mungkin saya pikir-pikir di lapangan mungkin sore lah sampai pura dua no. Biasanya kita lama no. Bertiga aja kita lama. Iya. Ya, Baru berdua malah 1 jam setengah. harapan saya itu punya pemimpin yang tegas itu, mengambil tindakan baru bijaksana. Betul. Tegas dulu baru bijak. Bijaksana. Jadi bukan bijaksana dulu ya. Bukan. Tegas dulu. Tegas dulu baru bijaksana. Gitu loh. Itu yang dipentingkan. Apa arti tegas? Ya harus mengambil tindakan itu. Jangan menunggu ngulur apa ini ada. Intinya saya letoy raya. Iya. Harus langsung ditindak itu. Harus ada seperti itu baru nanti bijaksana. Apakah ini bisa dimaafkan atau tidak, dimaafkan atau tidak. Cuman itulah kata bijaksana Osi, itu mengandung arti banyak yang harus dipikirkan. Kalau dimaafkan, apakah akan dia membuat orang ini sadar? Satu, ya toh? Ya. Satu. Yang kedua, kalau dimaafkan, apakah nanti ini tidak akan ditiru? Nah, itu juga penting. Dua. Itu nantinya. Iya. Bisa saja kan nanti ada pemikirannya. Emak sapora. Ya, dina gua dong. Dan kalau nanti ternyata perlakuannya berbeda, artinya Bung Karna tidak adil. Dan itu bukan sosok pemimpin, maka jangan harap di periode berikutnya bisa naik lagi. Bisa jadi demo akan semakin sering terjadi untuk mengganggu jalannya pemerintahan, gitu loh. Iya kan? Siapapun di Situbondo kan tidak ada orang gege di Situbondo itu. Semua gege. Kenapa? Semua punya peran. Betul nggak sih? Betul. Iya, semua punya peran. Pola napas satya PNS paling gege enggak. Coba Banda Pucor. Foto pertolongan tukang tambal. Berarti saya gege siapa saja? Tukang tambal saya gege, gitu loh. Iya. Betul. Betul kan? Betul. Saya gege mah gege. Gege kakap. Kenapa? Sesuai dengan tupoksinya. Makanya selalu saya ajarkan pada anak-anak untuk kita saling menghormati dengan siapapun kita. Orang punya PC, gak mau gege, nggak bisa.
abangun aroma tak mungkin abangun jibi. Saya abangun bakun tokang. Apa sih juga saya? Tokang. Gitu loh. Betul? Betul. Kalau saya paling gampang lah. Wah dia gogo. Berapa? Dia gogo. Obon ketok tibi kerita. Aduh itu tukang jokor. Baru nggak tukang jokor. Bakun ntar katokan cokor gitu loh. Ketum lah, siapa yang tak kenal lah. Tapi mau potong ngobuk, bakun tukang jokor. Bakun soro nonduk. Doro oca ada tukang dia. Berarti hebatan siapa? Tukang jokor Hebatan ngobuk. tukang jokor. Nonduk, iya yang nonduk. Polet. Berita bisa. Jadi itu makanya untuk anak-anak GP Sakera satu cegek maju ke perkara beda orang sing ngucap paling gege biarkan gitu. Ketika orang itu ngaku paling hebat, levelnya paling tinggi, iya toh, sesungguhnya orang itu tidak paham terhadap dirinya sendiri. Karena penilaian itu benih dari dia. Iya. Hah? Saya ganteng. Ganteng nggak sih, Bi? Dan siapa gendeng? Jangan apa orang lain yang menilai. Gitu loh. Jadi tidak usah. Biarkan aja kalau ada orang seperti itu. Bapak Ketum apa tuh? Ya biarkan. Tidak ada rame, tidak akan rame kalau tidak ada orang-orang seperti itu. Allah itu sudah menciptakan semuanya. Bahkan orang gila pun itu bagian dari kehidupan ini. Iya. Betul nggak? Iya. Bagian dari kehidupan ini. Akhirnya karena kotil gol gila mas kotil gol ra ngupload nengeng, gue wah gila, orang mari mata pak jalan orang gila lebet, gila, gitu. Karena memang diciptakan oleh Allah dan alhamdulillah kita saling mengingatkan sehingga kita tidak menjadi bagian dari orang sehingga maju. Karena kalau gila ibi ke bidendeng, geger anak nangkok. Hah? Iya kan? Geger anak nangkok. Mun ben ngaku geger berarti ben anak nangkok. Engko ari ya deng gitu loh. Deng ya jalan. Makanya apa? Bangkai. Paling coba. Iya sih. Mangan cegek maju ke perkara berarti. Deres. Gimana? Bodoh saya gila ngocak. Ntar akan dia. Bukan pernah ada reta. Bentar ke Polres bisa. Bisa fotonya di Polres? Bisa. Bisa. Hah? Bisa. Jakarta nggak lagi ya? Benar fotonya di mana? Iya. Asyara langsung. Artinya bukan suatu kebanggaan ya, kalau sudah bisa dilakukan oleh semua orang. Bangga dong, tetap bisa bangga. Karena tidak semua orang bisa bisa. Cuman pertanyaannya, segege itu adalah deng anak deng. Ya mengkapi orang bisa, ini nyadain Polres tuh. Iya enggak. Tapi Artinya, tidak semua orang bisa masuk ke dalam Polres. Apalagi mas ketua nanti. Engkau kan selalu mengatakan. Iya. Iya. Engkau kenal ke Jokowi. Baik, enggak kenal baik ke Jokowi. Iya kan? Iya. Tanya ke Pak Jokowi, benar ke Saiful. Siapa saya? Ayo kenal. Tentu kenal. Artinya seperti itu. Dan ini untuk tim pemangkar terutama anak-anak saya yang masih dalam tahap kalian masih muda. Apa yang terjadi sekarang ini adalah tontonan untuk kalian dan itu ambil untuk menjadi tuntunan. Siapa? Ya, ini kita bersyukur loh ya. Cek musuh, cek benci gitu. Sedangkan anak saja musuh kakak pin bola neko badannya cek musuh, jangan benci. Kita itu harus bersyukur. Eko ini dijadikan sebagai sampel di situ untuk jadi bahan tertawaan. Maka ketika kalian nanti berada pada posisi tertentu, cek berlaku seperti itu. Kenapa? Tertawain dia. Sudah jangan biarkan gitu. Siapa? Hah? Iya. Paham maksud saya? Iya. Kita harus bersyukur. Bodoh malek, bagus sih jangan. Kita harus bersyukur. Kita bisa melihat orang lain itu menjadi simbol kehidupan, contoh kehidupan. Paham sih? Musuh akhirnya.
Enggak. Ada banteng ate, madaro ate. Iya kan? Nah nanti ketika kamu masuk pada level tertentu, ya, pada level tertentu, kamu akan tersimpan di hati. Banyak foto nangkok dengan album kan? Ya. Yang tidak saya sebar, saya bersama pejabat A, B, C dari pangkat ini, dari pangkat ini. Saya upload di Facebook? Enggak. Saya upload? Enggak. Enggak di-upload karena sudah masuk pada level tertentu. Iya. Iya. Ban tahu Pak Muji, anggota kita itu GP. Iya. Ya guru dah ya, guru silat. Iya. Tiga. Selama bergabung dengan kita, pernah silat-silat? Iya, pernah silat-silat? Enggak, dia sudah berada pada level tertentu. Dia tidak akan silat. Kita coba-coba. Tahu. Iya, Berarti mau silat-silatnya Mas Bro. ajar dia. Lagi ajar, menunjukkan bahwa yang nggak bisa silat. Oh iya. Betul enggak? Betul. Pada ketika buat, nah, guru andi sepeda motor. Ya, gila. Iya, tuh iya tuh. Tamun enggak gede tak apa. Ya, Iya. baru bisa beli sepeda motor, ya lebih benar. Plat nomor tak yang kui, Temuannya tuh. mare temuannya. Ya taruh 4 bulan. Padahal kok beli sepeda motor, mau cek lah keluar plat, kalau tanya kita sulit plat apa keluar. Karena apa? Saya sudah biasa beli. Nah, dengan seperti itu orang akan melihat, ya mak, masih gula itu. Harapan saja, tobisnya mau nengah. Oh, tuh. Banyak terogel malah sampuni STNK. Jadi kita memandang itu harus cari segi positif saja. Cari agar kita tidak marah. Cari segi positif saja. Kendali. Enggak terus terang aja kendali. Makan Taufik itu, Mas Taufik itu manggil engkau. Gitu Pak. Iya. Mas Saiful, oi, ada apa Mas? Enggak, cuma enggak, tak pikir pada saya penting. Mari nak cari tahu mengenai Eko yang berstatement bahwa LSM lain bukan levelnya. Saya sendiri yang ngakui, saya tidak pernah tahu level lagi biasa saya. Saya kontrol bawah ketum Siapa tuh? level lah berempau. Nggak tahu betul, karena masyarakat yang menilai. Masih masyarakat yang menilai, tadi level lah. Iya. Salah tadi masa. Kalau yang main game Tidak ada indikator. Ada indikatornya. Oh, mau bagus level lah, bodoh nih dia. Ada, nggak ada. Betul nggak sih? Iya. Hah? Iya kan? Tidak ada. Sama dengan kekuatan kita itu. Misalnya kekuatan, tidak ada. Mau teroniku kekuatan. Film sinetron yang paling gak kaluan. Justru. Sampai cocok. Jadi kita enggak. Makanya saya ngapain juga marah gitu loh. Dan saya mengakui dia bisa kira saya sendiri jujur saya tidak tahu level saya, bahkan jujur seringkali kan kok ngomong kepada teman-teman. Saya kadang-kadang kita ini harus merasa malu loh gitu. Orang lain menganggap kita itu terlalu tinggi padahal kita belum apa-apa dengan situ Bondo. Kita belum melakukan sesuatu yang besar untuk situ Bondo. Tapi banyak yang malu saja. Malu. Iya toh? Ya, seorang AKBP mau datang ke sini dari Polda. Saya katakan, jangan Pak, saya yang harus merapat. Siapa saya? Iya sih. Benih gege, karena engkau benih anak andeng. Oke, itu aja kan? Oke. Sudah? Jadi itu, tegaskan lagi untuk masalah siapa sesungguhnya punya hak itu. Ya. Masa? Tidak ada tidak. Ada sendok dideng-deng nanti ya. Ini ngetepuan. Hanya but. Harap benih dan but. Malah lopot pole dia. Ya dan anak mak lampir. Baik para sahabat-sahabat netizen, para warga Situbondo, jadi ya, dari cangkruan kita bahwa siapa yang berhak menuntut janji
dari bupati terpilih ya. Jadi yang berhak tadi adalah yang pendukungnya. Karena percaya ya dengan janjinya. dengan janji. Percaya aja nuntut todus. Diem. Malo. Diem. Pada waktu. Pada waktu. Saya tak percaya nuntut. Bangun dengan tengah. Iya kan? Saya tak percaya kacau ki. Akhir kacau kan. Baiknya diam. Betul. Terus kan Situ pondok terganggu. Terganggu. Yang nggak dendeng. Situ pondok berat. Wah, Ayo, ayat tadi. Alhamdulillah. sudah mulai sudah hampir subuh ini ya. Namanya penjual subuh. Ya inilah kita. Tapi tetap semangat untuk situ pondok. Jadi itu kan, jadi saya sampaikan lagi bahwa hasil dari cangkruan kita bahwa yang menagih janji dari dari bupati terpilih, maka pendukungnya yang masyarakat yang percaya. percaya dan mendukungnya. Betul. Jadi masyarakat yang, saya tegaskan lagi, masyarakat yang percaya dan pendukungnya. Baik, sebelum kami tutup, jadi kita ucapkan sekali lagi selamat buat Pak Karna yang menjadi bupati terpilih dan bersama Nyai Khairani wakil bupati terpilih ya. Semoga memang benar-benar membawa perubahan untuk Situbondo. Amin, amin. Ya. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Itu sudah ditambah lagi dengan pembina ini. Ya. Sudah, jadi saya kira cukup di sini ya karena sudah mau subuh ini ya. Ya. Saya Doneswan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam.